Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi terkait bagaimana melakukan backup terhadap kursus atau kelas yang sedang kita ampu. Tujuan dari melakukan backup ini agar sewaktu-waktu ketika kelas itu error atau kelas itu akan digunakan di LMS lain, itu mudah, tinggal dilakukan impor saja. Nah, caranya bagaimana? Untuk itu kita masuk ke dashboardnya dulu. Kita masuk ke dashboardnya di My Course. Nah, ini My Course, daftar kursus yang kita ikuti atau kursus yang kita kelola. Jadi My Course ini adalah kursus yang kita ikuti, bisa saja pengajarnya itu adalah orang lain atau kursus yang memang kita sebagai pengajarnya. Nah, saya ambil contoh misalnya ini kimia kelas 11. Ini akan saya lakukan backup. Caranya klik kimia 11, kelas 11 ini diklik. Nah, kemudian akan masuk semacam ini. Ya, kita masuk ke dalam course-nya. Sekali lagi, ini harus kelas yang kita kelola sendiri atau kita pengajar utama di dalamnya, bukan pengajar non-editing teacher. Nah, ketika saya klik tadi, di sisi kanan ada yang semacam ini. Di sini ada fasilitas import, backup, restore. Ya. Nah, kalau perintah ini tidak ada, maka ini saya tutup dulu bloknya. Ya, kalau perintah ini tidak ada bisa ditambahkan. Cara menambahkannya bagaimana? Di edit mode ini diaktifkan dulu edit modenya. Setelah edit mode diaktifkan, klik add block. Ya, klik add block. Nah, di add block ini nanti tinggal ditambahkan menu administration. Ya, nah di sini sudah tidak ada menu administration. Kenapa? Karena administrasinya, menunya sudah aktif. Kecuali menu ini kita hilangkan, saya delete. Nah, ini kosong. Jadi saya balik misalnya ke My Course. Di My Course ini saya klik lagi kimia kelas 11. Itu administrasi course-nya itu nggak ada. Nah, caranya tinggal masuk edit mode, aktifkan edit mode, pilih add block. Di add block ini ada administration. Klik administration, maka dia akan nambah menu administration-nya. Nah, setelah tertambah semacam ini, pilih menu backup. Ya, klik backup. Nah, tinggal semacam ini. Yang kita backup apa? Include user role assignment-nya. Jadi ini standarnya semacam ini. Nah, yang nggak perlu, nggak usah di checklist, kita ambil standarnya saja. Ya. Nah, backup ini sebaiknya dilakukan pada saat kelas itu sudah selesai dibuat. Jadi belum ada siswanya, belum ada komentar siswa, belum ada penugasan yang dikirimkan. Nah, sebelum itu bagusnya dilakukan backup. Artinya kita punya kelas, fresh class. Sehingga fresh class ini bisa kita impor nanti sewaktu-waktu di kelas yang lain atau di LMS yang lain. Asal dia sepanjang basisnya adalah model yang sama, maka bisa digunakan dimanapun. Ya, jadi backup itu dilakukan pada saat awal kelas fresh masih belum digunakan. Itu satu. Ya. Kemudian backup selanjutnya dilakukan saat apa? Saat setelah selesai ulangan. Nah, setelah selesai ulangan bagusnya memang dilakukan backup. Backupnya nanti tentu akan include komen, akan include assignment-nya, akan include grade history-nya mungkin ditambahkan dan seterusnya. Ya. Oke, kalau sudah selesai, ini boleh next atau langsung jump to final step. Ya, artinya dia langsung ke akhir. Kalau mau next boleh juga. Nanti ada yang harus ditambahkan di checklist. Mana saja misalnya.
apa yang bisa diabaikan, mana yang tetap diambil gitu ya. Ini saya ke previewsnya, langsung saya ke jump to final step biar cepat prosesnya. Ini selesai. Jadi begitu cepat proses backup. The backup file was successful. Continue. Nah, setelah kita continue, di bagian bawah akan muncul semacam ini. Backup Moodle Course 6 Kimia kelas 10-11. Nah, ini baru Kimia kelas 11 yang kita kelola. Kalau kita ada mengelola 3 kelas, maka nanti di sini ada 3 file backup. Ya, 3 file backup. Nah, file backup ini kalau bisa di-download. Ya, di-download ke komputer lokal. Klik download, maka dia akan terdownload. Ya, akan terdownload di komputer lokal. Disimpan sewaktu-waktu kalau diperlukan, ketika ada course-nya error atau apapun itu, atau mau membuat kelas baru, itu bisa menggunakan ini. Atau misalnya ini error, kita mau kembalikan atau kita mau buat kelas baru, itu tinggal di restore saja. Klik restore, maka dia akan kembali. Tentu yang kelas yang lama, yang sama itu harus dinonaktifkan dulu. Atau bahkan mungkin dihapus, baru kita restore. Kalau restore langsung bisa nggak? Bisa, tapi nanti nama kelasnya kita ubah sedikit. Kalau di sini course 6 Kimia kelas 11, mungkin diganti namanya Kimia kelas 11 1 misalnya. Jadi nggak boleh sama nama ininya. Itu pada saat melakukan restore. Ya. Misalnya saya klik restore. Nah, nanti akan ada pilihan semacam ini. Restore, apa saja yang akan direstore, ada ininya, tinggal continue. Selesai. Atau kalau kita mau mengambil dari file yang sudah kita download tadi, saya masuk ke menu admin tadi ya. Saya masuk ke menu admin, misalnya My Course. Kemudian saya klik ulang di sini. Kemudian di admin ini ada fasilitas restore. Saya klik restore. Nah, ini sama. Kalau belum punya file tadi ya. Kalau belum punya file ini misalnya nggak ada di komputer ini. Atau dia ada di server yang lain. Tinggal pilih filenya. Choose file. Kemudian pilih ini. Backup Moodle Kimia kelas 6. Ini bentuk file. Open. Tinggal kita upload. Nah, kita upload, pilih restore. Sama saja prosesnya, restore, maka akan seperti ini. Nah, ini tinggal kita next, misalnya continue. Nah, ketika continue, akan ada pemberitahuan semacam ini. Mau dimasukkan di mana? Misalnya ini pelajaran kimia, berarti dia masuk di select kategori, sosial, ekonomi. Nggak ada muncul di sini ya. Kita coba cari aja, kimia. Nah, kimia, nah ini ada. Kita masukkan di sini, continue, dan seterusnya. Karena ini terdeteksi dia ada ya, di kursus, di kelas yang kita kelola nama ini, bisa saja dia terdeteksi semacam ini, kita disarankan untuk melakukan merge. Ini saya continue lagi misalnya. Nah, missing capability. Ini ada yang itu tadi. Artinya kelas itu tidak boleh sama. Ya, jadi memang harus dinonaktifkan terlebih dahulu. Demikian, sekali lagi saya ulang. Di My Course. Kemudian masuk ke kelasnya. Kemudian aktifkan blok ini. Kalau dia tidak ada, sekali lagi klik edit mode, kemudian add block, kemudian pilih administration. Kalau di sini tidak ada, berarti dia sudah aktif. Nah, contoh ini. Sudah aktif, dia tidak ada pilihannya. Demikian, terima kasih. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.